Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Puspitasari, saya dari kelas KPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen media cetak. Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah media cetak. Apa sih media cetak itu? Nah, media cetak ini bisa diartikan sebagai sebuah media penyampaian informasi atau penyampaian sebuah informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan dengan cara tertulis. Media massa cetak mengalami perkembangan luar biasa setelah terjadinya revolusi industri sejak tahun 1782 di Eropa. Pada masa itu, peta sosiologis masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk lepas dari buta huruf pun semakin tinggi. Hal itu antara lain dipicu oleh sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Tenaga kerja manusia di pabrik-pabrik pun banyak yang digantikan oleh mesin. Keadaan itu melahirkan banyak sekali pengangguran, sedangkan sebagian lagi menjadi kelas pekerja ataupun pengusaha. Media massa cetak diakui memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, hingga ketatanegaraan. Di tengah perkembangan itulah dunia jurnalistik berkembang. Thomas Carlyle pada abad ke-19 menyatakan bahwasanya di negara-negara barat, pers merupakan kekuatan keempat setelah kaum agamawan, kaum bangsawan, dan rakyat. Hal ini menunjukkan kekuatan pers dalam melakukan advokasi dan menciptakan isu-isu politik. Kita juga mengenal 3 bentuk media cetak, yaitu yang pertama itu adalah koran, majalah, dan tabloid. Dan kita membahas yang pertama dulu, yaitu koran. Pada umumnya, koran itu terbit setiap hari atau harian, meski ada pula yang terbit mingguan. Koran seperti sudah dikemukakan sebelumnya di Indonesia saat ini setidaknya kita mengenal 2 kategori koran berdasarkan isinya, yaitu koran umum seperti Kompas, Sinar Harapan, atau Jawa Pos, dan koran khusus itu contohnya seperti Kontan, Bisnis Indonesia, dan Top Score. Sedangkan bila dilihat dari periode penerbitannya, kita bisa menyebut ada harian seperti kebanyakan koran yang terbit di sini, dan mingguan yang terbitnya itu setiap seminggu 1 kali. Dari ciri fisiknya dengan mudah biasanya kita bisa membedakan antara koran dan bukan koran. Pada umumnya koran yang disebut dengan spreadsheet, ada juga yang menyebutkan broadsheet, itu ukurannya 37,5 x 58 cm. Kebanyakan koran di Indonesia berukuran seperti itu. Meski setelah krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997, jumlah koran memperkecil ukurannya, khususnya lebar koran rata-rata sebesar 5 cm, sehingga kita pun mengenal ada koran yang berukuran 32,5 x 58 cm yang kesannya lebih ramping. Namun ada pula koran yang ukurannya separuh ukuran spreadsheet seperti koran Tempo. Yang kedua, kita akan bahas tentang tabloid. Tabloid dapat kita anggap sebagai bentuk yang berada antara koran dan majalah. Tabloid ini pada umumnya terbit mingguan, meski ada juga yang terbit 2 kali dalam 1 minggu. Dibandingkan dengan koran umum, tabloid yang umumnya spesifik dalam bidang tertentu seperti kewanitaan, hobi, olahraga, alat musik, klub sepak bola, ataupun yang lain itu. Bahkan ada juga tabloid yang hanya melayani kebutuhan seperti informasi, seperti klub sepak bola, seperti itu. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga itu
adalah tabloid. Seperti halnya tabloid, begitulah juga dengan majalah yang pada umumnya terbit mingguan. Pasti ada juga yang terbit bulanan. Secara fisik bagi kita sangat mudah membedakan antara majalah dengan media cetak lainnya. Pertama, karena majalah umumnya memiliki sampul, sementara koran tidak memiliki, dan tabloid tidak selalu memiliki sampul. Dengan mengingat majalah merupakan media cetak dengan sasaran pasar umumnya warga masyarakat kelas menengah atas, maka tidak mengherankan bila kini majalah-majalah asing menerbitkan edisi Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen organisasi media masa cetak. Dibandingkan pada masa awal kelahirannya, industri penerbitan media cetak sudah mengalami banyak perkembangan. Bukan saja lingkungan internal organisasi penerbitan media cetak, tetapi juga banyak sekali yang berubah. Tapi juga lingkungan tugas dan lingkungan eksternal media cetak banyak mengalami perubahan. Dalam memasarkan media cetak, pendekatan paduan pemasaran yang terkenal dengan istilah 4P, yaitu P yang pertama produk, yang kedua P itu price, yang ketiga itu place, dan yang terakhir yang keempat itu promotion. Umumnya itu dipergunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang menggunakan pendekatan yang menekankan pada sisi price yang antara lain digunakan dalam menjual media cetak supaya menjadi lebih murah untuk eceran dan harga khusus untuk yang berlangganan. Namun banyak juga media cetak melakukan pemasaran dengan mengembangkan produk seperti yang bisa kita jumpai dalam pemasaran ruang iklan dengan menjual paket-paket periklanan yang inovatif. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.